Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional 1 Partai Nasdem 2025 yang dilaksanakan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan telah selesai digelar. Dalam pidatonya, Surya Paloh menekankan tentang daya juang, militansi, transformasi, dan regenerasi untuk mencapai target 3 besar di Pemilu 2029. Nasdem memiliki kader-kadernya yang percaya diri. Inilah rumah terbaik bagi menyongsong karir masa depan mereka dalam pengabdian mereka membangun negara dan republik yang kita cintai ini. Rakernas 1 Partai Nasdem 2025 yang mengangkat tema Kemandirian Berpikir Demi Kemajuan Bangsa telah selesai digelar. Seluruh penyelenggara acara yang dipimpin oleh Steering Komite bersama dengan Organizing Komite dan Majelis Tinggi Partai, Dewan Pakar, Dewan Pertimbangan Partai membacakan hasil pleno dari 3 komisi. Sejumlah rekomendasi pun diberikan oleh Partai Nasdem kepada pemerintah demi jalannya Indonesia adil, bersatu, dan berdaulat. Seluruh kekurangan hanyalah kesempatan kita untuk belajar. Seluruh tantangan adalah peluang kita untuk memberi manfaat buat kehidupan yang lebih baik. Ke depan adalah milik mereka semua yang sanggup bertekad menghadapi kesulitan dan kekurangan untuk mencapai bersama. Kita semua akan hadir memberi manfaat demi bangsa dengan etos kemandirian berpikir demi kemajuan bangsa. Selanjutnya, hasil Rakernas 1 Partai Nasdem tersebut diserahkan kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh. Dalam pidato penutupnya, Surya Paloh mengapresiasi kolaborasi antara DPW Nasdem Sulawesi Selatan dan DPP Partai Nasdem yang telah mengarrange jalannya Rakernas pertama kali yang digelar di luar Pulau Jawa tersebut. Surya Paloh mengapresiasi kerja-kerja dan tekad semangat DPW Partai Nasdem Sulsel di bawah kepemimpinan Rusdi Mase didampingi sang istri Fatmawati Rusdi yang merupakan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan. Kita juga tentu bisa memahami keinginan untuk membawa pikiran-pikiran dan gagasan yang kita miliki di dalam membawa gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini. Saya pikir bukanlah hal yang bisa sedemikian rupa kita rasakan hasilnya secara langsung saat ini. Ini memerlukan satu proses perjuangan yang panjang ke depan. Bisa saja pikiran-pikiran dan gagasan ini tetap berjalan di mana kita tidak menikmati hasilnya. Tetapi itu bukanlah satu hal yang sia-sia. Niat baik dari waktu ke waktu yang tetap terjaga, konsistensi sikap dan pola pikir yang tetap terjaga adalah merupakan sesuatu yang berarti untuk lebih memberikan kemajuan kita berbangsa dan bernegara. Institusi partai politik bagaimanapun memiliki suatu tugas yang mulia. Dari waktu ke waktu berupaya dengan sesungguhnya untuk ikut membangun kesadaran masyarakat, membangun kecerdasan masyarakat, memberikan pemahaman keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara bangsa ini. Menurut Surya Paloh, dengan berhasil terselenggaranya Rakernas 1 ini membuktikan bahwa Nasdem merupakan partai politik yang terus bergerak maju. Selain itu, dalam arahannya, Surya Paloh juga menyoroti soal transformasi dan regenerasi kepemimpinan partai. Surya Paloh ingin seluruh kader Partai Nasdem saat ini mempersiapkan generasi muda untuk dibekali pendidikan politik untuk menyambut pemilu 2029 yang diisi 60% pemilih muda. Karena inilah satu keniscayaan. Pemilu tahun 2029 yang akan datang adalah pemilu yang didominasi oleh votersnya kaum muda Indonesia.
Maka perpaduan dan mensupervisi, mengajak, bergandengan tangan, dan memberikan jalan kepada orang-orang muda di partai ini, itu adalah merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Saya berbesar hati juga setelah melihat perkembangan dari waktu ke waktu, bahwasanya Partai Nasdem ini mempunyai daya tarik dan magnitude tersendiri di tengah-tengah keberadaan kaum muda di negeri ini, dan ini patut kita syukuri. Lihatlah daripada hasil pilkada yang kita peroleh pada akhir terakhir, dari 128 pimpinan, pucuk pimpinan kepala daerah, baik itu gubernur, bupati, wali kota berserta dengan para wakilnya, itu masih didominasi oleh kaum muda, dan ini patut kita syukuri. Surya Paloh juga menegaskan bahwa soliditas yang kuat serta semangat militansi para kader adalah kunci utama agar Partai Nasdem tetap eksis. Partai Nasdem memiliki semangat restorasi untuk menggerakkan perubahan ke arah yang lebih baik bagi negeri ini. Untuk itu, para kadernya diminta memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan tetap fokus melakukan konsolidasi. Modal kita yang terbesar untuk bisa tetap eksis mempertahankan konsistensi perjalanan partai ini adalah keyakinan kita sendiri terhadap misi besar yang kita bawakan melalui partai ini. Sisi lain, bagaimana kita berupaya dalam sikap keseharian kita agar kita bisa saling membesarkan hati kita di antara satu sama lain. Inilah yang akan melahirkan soliditas di antara kita semakin kuat. Soliditas yang semakin kuat itu juga akan automatically membuat militansi kita sebagai kader partai ini semakin kokoh, saudara-saudaraku semua. Kita tidak mungkin akan bisa mencapai satu hasil yang lebih optimal ketika kita meragukan arti keberadaan dan misi besar yang kita miliki. Para anggota dewan kita, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, saya ingatkan benar-benar sungguh-sungguh dekat dengan suasana kebatinan dalam penguasaan teritorial, saudara-saudara semua. Ini amat penting sekali, karena dengan penguasaan teritorial kita, bagaimanapun rintangan, tantangan yang ada di daerah itu, saudara akan tetap menjadi Spartan yang hebat dari partai ini, dengan spirit dan semangat bagaikan api yang tak pernah kunjung padam, dan itulah kader Nasdem. Itulah kader Nasdem, saudaraku semuanya. Seluruh godaan, seluruh tekanan, kalaupun ada, saya masih mempunyai keyakinan Nasdem tetap memiliki kader-kadernya yang tidak mampu digoyahkan begitu saja. Nasdem memiliki kader-kadernya yang percaya diri. Inilah rumah terbaik bagi menyongsong karir masa depan mereka dalam pengabdian mereka membangun negara dan republik yang kita cintai ini. Inilah Nasdem, saudaraku semuanya. Maka bersyukurlah kita. Rakernas 1 Partai Nasdem ini menjadi momentum untuk menyusun arah strategis partai, memperkuat struktur internal, dan yang terpenting mencapai target posisi 3 besar dalam pemilu 2029 mendatang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.